Selamat hari Minggu adik-adik semua di rumah. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita ibadah online lagi di hari Minggu ya Kak? Iya. Udah berapa lama ya Kak kita nggak ke gereja? Kayaknya kita sudah 4 bulan ya. Iya. Dari tanggal 22 Maret sampai dengan hari ini tanggal 28 Juni 2020. Udah 4 bulan ya. Iya. Meskipun begitu kita tetap harus semangat walaupun kita ibadah online. Online. Setuju nggak Kak? Setuju dong Kak, Kak. semangat tetap. Semuanya udah pada mandi? Sudah lah Sudah Kak. dong ya. Kak, harus dong. Oh, Kakak-kakaknya udah mandi kan? Kakak udah. Udah Udah, dong. harus semuanya udah udah adik-adik. mandi. Semuanya udah mandi? Udah pada sarapan? Sudah Kalau gitu, sarapan. kita boleh cek dulu dong ya. Semangat kita harus Semangatnya cek, gimana? iya. Gimana Kak Esther? Kalau misalnya kakak ngomong, Laskar Kristus siap, semua harus jawab apa kakak? Siap, 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 yes. Iya. Kalau kakak bilang, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak Esther Dicoba coba, kali dicoba ya Kak. Oke, kakak coba ya. Sambil berdiri kali ya Kak ya. Oke, kak, biar tambah Iya, semangat. semangat. Biar Bangkit tambah berdiri semangat, ya. bangkit Iya. berdiri. Iya. Semua bangkit berdiri adik-adik. Kita cek semangatnya ya kakak. Iya. Oke. Laskar Kristus siap? Siap, 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 yes. Oke. Oh, kenceng ya Kak suaranya. Kencang dong Kak. Kalau kakak tanya, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oh, semangat juga ya. Masih ingat tepuk tangan sekolah minggu? Masih Ingat loh Kak, Hah? ingat. Ingat. Kita coba ya, kita coba. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu, HKBP, Bonang Indah. Yes, yes, yes. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Sekali lagi ya. Semangat. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu. HKBP. Bonang Indah. Yes, yes, yes. Oke, semuanya luar biasa semangat ya. Oke, hari ini Kak Esther minggu apa ya? Sekarang itu kita memasuki minggu yang dinamakan minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia. Iya. Nah adik-adik, jadi untuk ibadah kali ini kita memulai aja kakak ya Kak. Kita nyanyi ya. Iya, nyanyi Untuk dong olahraga, Kak. ya. Iya, biar semangat. Biar ya. semangat. Semuanya tetap bangkit berdiri ya Kak. Bangkit berdiri Masih tetap. bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Ayo Karini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah
semangat ya Kak ya. Ya semangat udah Woi. semangat banget sampai keringetan ya Kak ya. Kalau Iya gitu dong. kita mau mulai ibadah aja ya Kak ya. Oke. Iya, kita Semuanya mau sikap mulai doa. ibadah semua dalam sikap doa. Alkitabnya udah disiapin belum adik-adik semuanya? Harus siap ya. Sudah siap Alkitabnya. Alkitabnya, terus persembahannya jangan Lupa. lupa. Kita mulai ibadah, semuanya lipat tangan, kita mau bernyanyi, bersyukur Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum mulai ibadah minggu ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke kakak-kakak, kita mau nyanyi apa nih kakak? Hari Yang terindah. Bisa ya? Bisa dong, ayo Karini. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah, terangilah hati kami, agar layak menerima kehidupan yang kau sediakan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Marilah kita berdoa sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Sebelum kita mau hukum Taurat, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa Kak Esther? Ku daki daki daki. Tahu dong kak ya, Tahu, semuanya ini dong lagu lama. harus. Berarti kita Lagu mendaki nih lama. Kak ya. Kita mendaki ya, siap-siap ya adik-adik. Ayo Karini. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun turun
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah yang kelima sampai dengan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Amin. Kita mau pengampunan dosa ya. Semuanya adik-adik bangkit. Bangkit berdiri. Bangkit diri semua Terus adik-adik. dalam Kita sikap nyanyi apa doa. Kak Esther? Yesus hanya sejauh doa. Tahu ya lagunya ya? Semuanya dalam sikap doa ya. Ya, dalam sikap doa bangkit berdiri. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara mengerik keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dengan sangat menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita sudah pengampunan dosa. Sekarang- Terus kita sekarang mau baca epistel. Epistel. Tapi kita Mau nyanyi dulu nyanyi kan? dulu. Tapi Alkitab kita ambil dulu Kak. Oke, Ya, kita karena ambil kita dulu mau ya. respon Surya. Adik-adik juga siapin Alkitabnya ya. Nah, kita udah pegang Alkitab, adik-adik udah pegang Alkitab. Kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Ya, Nyanyi nyanyi kita dulu. apa Kak Esther? Kita mau nyanyi lagu Yesus doa le-aleku. Ayo Karini. Karini. Semangat ya nyanyinya ya. Ayo Kak. Sus doa le-aleku, soa datu dosti, ale-ale nasu burungi dia.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Simpan Alkitabnya ya. Simpan ya. Adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Tapi kita mau nyanyi dulu, Kak. Nyanyi kita apa, Kak? Serikat persaudaraan. Ya. Ayo, Kak Pas Arini. tahu ya adik-adik. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam padu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu, Kak. Iya. Lagunya adalah Lagunya, Kak Esther? Suaramu ku dengar. Ya, maafkan ya Kak ya. siap-siap ya adik-adik semua ya. Siapin Alkitabnya. Ya, duduk yang Dengan tenang. Duduk yang manis untuk mendengarkan Firman Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, dalam perantaraan Roh Kudus, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa hingga sampai pada minggu hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sudah bersuka-cita pada minggu ini. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap adik-adik di rumah. Mereka boleh mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus menerjemahkan, mengerti, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya, pada minggu ini kita sudah 3 bulan tidak ketemu muka dengan muka. Tetapi kalian pasti ngelihat kakak ya. Apalagi kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memuji Tuhan, memimpin pujian dengan penuh sukacita. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya buka Alkitab. Kakak-kakak sekolah minggunya buka Alkitab ya. Buka semua kakak-kakak sekolah minggu di rumah atau di gereja ini. Karena kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan dengan pelan-pelan supaya adik-adik boleh mengikuti di dalam hati adik-adik. Sudah semuanya membuka Alkitab? Ya, kakak percaya semuanya sudah membuka. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melenyapkan engkau dan kota dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan terjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Aku akan majukah ke bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu pekerjaan ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada
petunjuk matahari buatan Ahas. Demikian firman Tuhan yang sudah kakak bacakan untuk adik-adik semua. Hizkia adalah seorang raja ya, bukan nabi. Hizkia itu adalah raja ke-13 bagi bangsa Yehuda. Berarti ada raja pertama sampai ke-12. Dan Hizkia adalah raja yang sangat baik. Dia takut akan Tuhan. Ketika dia menjadi raja, yang pertama diberantas adalah apa? 1. Patung-patung berhala. Adik-adik, ketika ada patung-patung itu, maka patung-patung itu dia hancurkan. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Luar biasa. Ketika Hizkia menjadi raja, disitulah orang-orang Yehuda bertobat. Sehingga ada kebangunan rohani, yaitu ada pertobatan massal bagi bangsa Yehuda. Luar biasa. Kedekatan, ya. Kedekatan Hizkia dengan Tuhan menjadi seorang raja. Dia adalah raja yang sangat rendah hati. Coba kita lihat ya, biasanya orang kalau udah jadi seorang raja, maka dia akan mempunyai temperamen yang luar biasa sebagai pemimpin. Tapi pemimpin yang satu ini, Hizkia, adalah raja yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Tapi adik-adik, suatu ketika Hizkia baru berumur 39 tahun, dia sakit. Nah, dia sakit, dia sudah berdoa, dia pasti sudah ke dokter, dan dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tuhan begini bilang kepada Hizkia. Kita lihat situ. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Adik-adik, Yesaya datang kepada Tuhan bukannya apa? Bukannya bilang gini, Hizkia, kamu akan sembuh, bersukacitalah. Oh bukan. Yang disampaikan Nabi Yesaya kata gini, Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan kamu akan mati. Adik-adik, kalau adik-adik sakit, terus kakak Dina suruh datang. Terus kakak Dina bilang begini, adik Ucok, kamu tidak akan sembuh, tapi akan mati. Wah, kira-kira nangisnya bagaimana? Kakak Dina mah jahat, aku gak mau mati. Ya, di sini siapa yang udah siap mati? Belum ada ya, belum ada yang berani mati di sini. Tapi di sini kira-kira kalau dia tidak mati, kesempatan siapa adik-adik yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan? Kalau mati nggak berani, nggak mau. Itu ada orang tua, ya, orang tua banget. Dia bilang begini, ya Tuhan, kalau dia sakit, berikan saya kesembuhan. Kalau bisa hidup itu 1000 tahun lamanya. Ya. Tapi ini Nabi Yesaya bilang, Hizkia, saya akan menyampaikan pesan. Apa pesannya? Seorang nabi biasanya datang langsung menyembuhkan. Tuhan bilang, kamu mati, bukan sembuh. Jadi sampaikan pesan kepada keluargamu. Atau kalau punya harta, kasihlah kepada saudaramu. Sampaikan pesan terakhir. Apa yang dilakukan? Mendengar pesan itu, adik-adik. Kalau tiba-tiba ada pendeta datang mendoakan orang tuamu, tiba-tiba bilang, anak-anak, dengarkan, Bapak bentar lagi mati. Kira-kira gimana? Wah, sama dengan Raja Hizkia. Dia sudah melakukan kebenaran. Dia raja yang baik, ya. Dia yang raja yang penuh perhatian. Mendengar itu Raja Hizkia menjadi sedih.
Dia bukannya melihat ke Nabi Yesaya, dia palingkan mukanya ke tembok. Dia berkata gini, Tuhan, dia pakai nangis, bukan begitu lagi. Ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku. Dia berdoa dan dia menangis teriak. Aku melakukan kesetiaan kepadamu Tuhan. Aku melakukan kebaikan kepadamu Tuhan. Aku melakukan semua untuk Tuhan. Ingatlah itu Tuhan. Nabi Yesaya pulang. Pulang. Hizkia nangis-nangis bukannya ditenangkan. Udahlah Amang, sabar Amang. Enggak, ditinggal pulang. Yesaya enak banget dia pulang. Tuhan mendengarkan. Belum sampai Yesaya kembali. Kembali? Iya kembali. Kenapa? Aku sudah mendengarkan teriakan, doa, dan tangisan Raja Hizkia. Balik lagi si Yesaya. Oh ya udah, dia balik lagi. Ketemu lagi sama Raja Hizkia. Dia masih sakit, Hizkia bukan langsung sembuh, enggak. Dia kembali kepada Hizkia. Kata Nabi Yesaya, aku menyampaikan lagi pesan dari Tuhan kepadamu, Raja. Apalah pesan itu? Ya. Wah, kamu akan sembuh dan aku tambahin usia kamu 15 tahun lagi. Wah, Hizkia kaget. Yang benar, Amang. Iya benar. Ini yang disampaikan Tuhan kepadaku, maka aku balik. Tandanya apa dong? Ya pada hari ketiga kamu datang ke rumah Tuhan. Kan saya ini masih sakit. Gimana saya hari ketiga datang? Buktinya apa? Wah, keren ya. Keren. Adik-adik, setiap orang yang berdoa dengan iman yang tulus, dia bisa mengingatkan Tuhan seperti Raja Hizkia. Kalau Raja Hizkia spontan, plak dia berdoa, plak dijawab, plak langsung sembuh. Tapi ada saatnya Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan bilang ya, maka sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang ketika kita berdoa dan belum sembuh, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ingat, ya atau tidak atau tunggu kata Tuhan, karena Tuhan tahu. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang Tuhan begitu. Ingat enggak orang buta yang datang kepada Tuhan? Dia bilang, Tuhan aku datang kepadamu. Tuhan nanya, apa yang aku harus perbuat bagimu? Tuhan tahu enggak kalau dia buta berarti dia minta dicelikkan. Tapi dia nanya. 2 minggu lalu kakak cerita. Bagaimana Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Tetapi kita punya otoritas untuk punya komunikasi dengan Tuhan. Kalau yang lain enggak. Tumbuh-tumbuhan ya enggak ada komunikasinya. Binatang. Tapi kita punya otoritas berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik siapa yang di sini selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Kita bukan hanya berdoa. Waktu makan, waktu tidur. Ya. Makan dan tidur berdoa. Mau pergi berdoa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Itulah komunikasi dengan Tuhan. Ya, itulah the power of God ada pada kita. Ya, kekuasaan diberikan lebih kepada manusia. Aku dan kau adalah anak Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku kan kelas
kelas Gloria yang selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, oh iya kelas Gloria aku ingat. Oh aku anak Hosana Tuhan. Oh iya kelas Hosana. Oh iya Tuhan aku kan kelas Maranatha. Oh iya kelas Maranatha. Oke. Itulah yang disampaikan Raja Hizkia. Aku sudah melakukan segala kebaikan. Aku sudah melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Dia mengingatkan kembali dan Tuhan melakukan. Adik-adik, tetaplah berdoa. Karena komunikasi kita dengan Tuhan itu yang utama. Tuhan melihat ketulusan hati adik-adik. Perhatian adik-adik kepada orang tua. Siapa di sini ya stay at home? Wah, udah sama mama, sama papa di rumah. Apakah kalian saling memperhatikan? Apakah ada match doa? Bagaimana doa kalian di rumah? Pasti luar biasa. Karena ada membimbing mama papa. Tidak sibuk lagi di luar rumah. Tapi dia memperhatikan. Adik-adik, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Hizkia disembuhkan. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kerajaannya. Sampai hari ini kita bisa sekolah minggu. Berarti Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Hari ini kita bilang, saya anak sekolah minggu yang berdoa. Keluarga kami adalah keluarga bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah setiap anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kami ada yang naik kelas, ada yang lulus. Biarlah semua itu menjadi pujian dan doa kami Tuhan sudah jawab. Sebagaimana Tuhan sudah menjawab doa Raja Hizkia. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, gimana nih? Kita tadi udah dengar firman ya Kak ya. Iya. Intinya firman hari ini Kak Esther apa tadi? Kita harus tetap terus berdoa. Sama kayak Raja Hizkia, dia berdoa terus walaupun dibilang sama Yesaya kalau dia bakal mati. Iya. Tapi dia tetap berdoa, dia bilang, Tuhan. Tapi setiap orang, setiap anak-anak yang mau berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Didengar Ya. sama Tuhan ya Kak. Iya. Tapi harus percaya Kak. Ya. Percaya dan sungguh-sungguh dan tulus berdoa. Nah, kita mau ayat hafalan dulu Kak. Oh iya, ayat Kita hafalan. sudah sebulan ya Kak ya? Udah 4 Sebulan. minggu. Sebulan, 4 minggu. Ya. Waktu kemarin itu kita minggu pertama Minggu ayatnya pertama apa Kak ayat Esther? apa? Kejadian 15 ayat 14. Kejadian 15 ayat 14. Minggu Yang kedua. kedua Kak, Ke Mazmur 150 ayat 5. Iya, Bang. Mazmur 150 ayat 6. Oh ya, ayat 6. Ayat Maaf ya 6 ya. adik-adik. Jadi Nah. minggu kedua Mazmur 150 ayat 6. Ayat 6. Yang ketiga, minggu kemarin adalah Kejadian 6 ayat 20. 20. Nah, minggu ini berarti ini minggu keempat ini keempat yang ini. sekarang ya Kak. ayat hafalan kita adalah Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Berbunyi, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah Kak, kita kan udah ada 4 minggu kan. Nah bagi adik-adik di rumah yang mengikuti online sekolah minggu selama 1 bulan ini, berarti ada 4 ayat hafalan. Ya, ada 4 ayat hafalan. Nah adik-adik boleh divideoin 4-4-nya. Ya, betul banget divideoin terus dikirim ke Hafal, kita tapi ya. harus hafal ya, Iya, Kak, harus ya. hafal, nggak boleh Nah, lihat. divideoin nanti dikirim ke kakak sekolah minggunya. Kita kasih Hadiah. nanti ya. Oke. Jangan hafal. Ingat ya adik-adik ya. Nah,
kita mau Persembahan. Persembahan kita taruh di tangan kanan, lipat Dia yang pakai bagus, rapi. jangan dilecek-lecek. Ya, dirapihin ya, yang lipat Iya, yang cantik. kita yang mau rapi. bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya. Ayo Karini. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saran saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
Baiklah adik-adik, kita mau warta sekolah minggu dulu. Warta sekolah minggu. Karena ibadah kita udah selesai, kita mau warta-warta dulu Kak. Ya. Oke. Pengumuman ya. Ya, pengumuman. Pengumuman. Yang pertama Kak Esther. Yang pertama nih, bagi adik-adik yang berulang tahun di tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Hari ini ya kakak ya, Ya, hari ini. itu kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, serta jangan bosan dengar-dengaran firman Tuhan nih kak. Ya, betul. Iya Nah, betul. selain itu juga harus rajin berdoa dan baca Alkitab setiap hari, jangan hari Minggu aja. Setiap hari. Biasanya kan kita kan Kak nyanyi dulu Kak buat yang ulang tahun. Oh iya betul. Iya Kita ya, nyanyi kita happy nyanyi birthday dulu ya. Happy birthday buat yang ulang tahun. you yang ulang tahun. Tahun. Ayo Karini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pengumuman yang kedua adalah Yang kedua adalah jangan lupa persembahannya ditransfer ya ke gereja adik-adik, ke rekening yang nanti ada di bawah sini ya kan. ya ke rekening bendahara atau Gereja. melalui Sintuanya webnya masing-masing. masing-masing. Ya jangan lupa ya Kak ya. Ya. Ya adik-adik di rumah juga dikumpulkan. Boleh kasih ke orang tuanya. Boleh. Oke. Yang ketiga adalah karena masih masa pandemi COVID. Padahal minggu besok kita sudah mulai ibadah Kak di gereja. New normal. Cuman oke. bagi anak-anak sekolah minggu tidak boleh dulu. Jangan Ya. ya. Ya, jadi kita masih online. Masih online. Beribadah di rumah saja. Oke, sampai bertemu minggu depan adik-adik. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Briska, Kak Esther. Kak Esther Hutagao. Sintua kita, Sintua Saragi dan Kakak Dina. Kakak Dina. pemain musik kita Karini dan Abang Agam. Mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.